Saya ingin membahas tugas kuliah manajemen pemasaran. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Perdamai Irwanda. Saya Mulastia, saya Riana, dan saya Udah Alisa. Di sini kami mengunjungi salah satu Carvac Distro yang terletak di Aceh Barat, Melabuh. Carvac Distro ini dia berfokus pada bidang fashion. Di sini terdapat berbagai macam produk-produk yang ditawarkan, mulai dari sandal, tas, kaos, celana, dan aksesoris lainnya. Jadi di sini kami akan mencoba menginterview dan juga mewawancara beberapa abang-abang yang menjaga di toko Carvac ini. Jadi lanjut saja, di sini ada Bang Sultan Amanda. Di sini Bang Sultan akan kami wawancarai dengan beberapa pertanyaan yang langsung dari respondennya gitu ya. Baik Bang Sultan, di sini strategi pemasaran yang dilakukan untuk toko Carvac ini bagaimana Bang? Bisa tolong dijelaskan? Strategi awal sih kalau kita sosmed kan kurang nggak kalau di Aceh Barat. Paling si ini di endorse Kayak influencer gitu ya? ya influencer. Terus kalau untuk target pemasarannya ini bagi kalangan siapa aja dan umur berapa aja gitu Bang yang bisa ke sini gitu? Itu tergantung sih ya, tergantung badan. Terus kalau dari kalangan remaja kak, sebagian dewasa juga bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya yang akan kita berikan kepada Bang Sultan di sini adalah penerapan bauran pemasaran. Di sini ada produk, harga, distribusi dan juga promosi. Dan mengenai terkait produk nih Bang, di sini tuh ada produk apa-apa aja yang dipasarkan di sini? Kalau untuk produk kita lebih ke fashion laki-laki itu celana, baju, sendal, tas, atau aksesoris lainnya. Lalu untuk harganya sendiri dipatokin dari mulai berapa sampai berapa nih Bang? Biar konsumen juga tahu nih kan pelanggan-pelanggan lain kalau datang ke sini gitu. Kalau dari harga ada 150-an sampai ke atas ya. Itu tergantung dari sendal. Kalau dari celana ada dari 200 ke atas. Kalau di kaos di harga 100-an. Berarti masih bisa dijangkau oleh konsumennya. Baik, kalau distribusinya, cara kayak mengiklankan dari produk-produk sini tuh hanya pada berfokus di tempat aja atau gimana nih? Ada menggunakan sosmed mungkin, Kalau kita sih cuman di sosmed yaitu Instagram aja. di Instagram aja ya. Jangan lupa dikunjungi dan di-follow pada akun Carvac Distro Melabuh ya teman-teman. Karena di sini teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan produk-produk terbaru yang dikeluarkan dari Carvac Distro ini. Di sini kami juga akan mencoba bertanya pada Bang Sultan mengenai penerapan inovasi dalam strategi pemasaran. Yang pertama di sini di awal Bang Sultan mengatakan bahwa toko Carvac Distro ini mereka berkolaborasi dengan influencer. Jadi maksudnya tuh influencer yang bagaimana kan? Influencer ini lah. Rekrut pas jadi apa? Oh, kayak berekrut model gitu ya untuk jadi majalah atau ya, atau dengan di sosmed. untuk menarik konsumen pelanggan. Terus juga program loyalitas pelanggan bagaimana yang sudah dilakukan di toko ini sejauh ini gitu. Sejauh ini kita adakan diskon besar-besaran. Itu pada saat apa tuh Bang? Itu pada saat yang sering kami lakukan sih pas hari ulang tahun toko Carvac. Oh, kalau boleh tahu pada tanggal keberapa itu? Tanggal 18 Agustus. 18 Agustus. Jadi buat teman-teman sekalian 18 Agustus boleh kesini diborong karena ada diskon besar-besaran kata Bang Sultan ya. Sampai
sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus yang mendatang, nanti kita borong-borong di sini, oke? Jadi, dari keseluruhan kegiatan dan kunjungan kami pada usaha ini, dapat kita ambil beberapa kesimpulan di dalamnya, dan beberapa kesimpulan tersebut akan kami rangkum dan kami jelaskan di sini. Saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari toko distro Carfax. Toko distro Carfax Melabuh merupakan salah satu toko distro yang cukup populer di kota Melabuh, Aceh Barat. Toko ini menjual berbagai macam produk fashion seperti kaos, jaket, celana, dan aksesoris yang lain. Strategi pemasaran toko distro Carfax Melabuh cukup efektif karena mampu mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Strategi tersebut juga disesuaikan dengan target pasar toko tersebut, yaitu anak muda yang menyukai fashion. Berikut adalah analisis strategi pemasaran toko distro Carfax Melabuh. Yang pertama, lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah usaha. Lokasi yang strategis membuat toko lebih mudah dijangkau oleh konsumen, sehingga meningkatkan peluang terjadinya penjualan. Yang kedua, produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas merupakan faktor penting lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Produk yang berkualitas akan membuat konsumen puas dan loyal terhadap merek tersebut. Yang ketiga, promosi yang menarik. Promosi yang menarik dapat menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Toko distro Carfax Melabuh sering mengadakan berbagai promosi menarik seperti diskon, giveaway, dan program loyalitas pelanggan. Promosi-promosi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan di toko tersebut. Yang keempat, ada media sosial. Media sosial merupakan salah satu media yang efektif untuk mempromosikan produk atau jasa. Toko distro Carfax aktif menggunakan media sosial untuk mempromosikan produknya. Akun Instagram toko tersebut memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak, sehingga memberikan peluang besar untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Saya juga akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan karakteristik tertentu. Toko distro Carfax melakukan segmentasi pasar berdasarkan faktor-faktor berikut, yaitu demografi dan psikografi. Demografi toko distro Carfax Melabuh menargetkan konsumen yang berusia 15-35 tahun. Konsumen berusia 15-35 tahun merupakan kelompok usia yang aktif yang menyukai fashion. Psikografi toko distro Carfax Melabuh menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup modern dan menyukai gaya berpakaian yang trendy. Selanjutnya, targeting. Targeting merupakan proses memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan menjadi target pemasaran. Toko distro Carfax Melabuh menargetkan segmen pasar anak muda yang menyukai fashion. Selanjutnya, positioning. Positioning merupakan proses menciptakan persepsi yang diinginkan di benak konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Toko distro Carfax Melabuh ingin positioning dirinya sebagai toko distro yang trending dan terjangkau untuk anak muda di kota Melabuh. Untuk mencapai positioning tersebut, toko distro Carfax Melabuh melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, menawarkan produk-produk yang trendy. Yang kedua, menawarkan harga yang terjangkau dan meningkatkan kualitas pelayanan. Positioning yang dilakukan oleh toko distro Carfax Melabuh sudah cukup tepat. Positioning tersebut sesuai dengan produk yang ditawarkan oleh toko tersebut dan target pasar yang dituju. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran, yaitu pemasaran bauran, pemasaran produk, harga, distribusi, dan promosi. Bauran pemasaran merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Toko distro Carfax Melabuh menawarkan produk-produk fashion seperti kaos, jaket, celana, dan aksesoris. Produk-produk tersebut diproduksi oleh produsen lokal maupun internasional. Harga. Toko distro Carfax Melabuh menawarkan harga yang terjangkau untuk produk-produk yang ditawarkannya. Hal ini bertujuan untuk menarik minat anak muda yang memiliki daya beli
terbatas. Distribusi. Toko distro Carvac Maulabo terletak di pusat kota Maulabo, sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Yang pertama, bagaimana usaha tersebut membangun strategi komunikasi yang efektif. Toko distro Carvac Maulabo membangun strategi komunikasi yang efektif dengan fokus pada dua hal utama, yaitu penyampaian pesan yang jelas dan konsisten, interaksi yang aktif dengan konsumen. Untuk menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten, toko distro Carvac Maulabo menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, iklan, dan event. Pesan yang disampaikan oleh toko ini selalu fokus pada produk-produk yang ditawarkannya serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam mereknya. Untuk berinteraksi dengan konsumen secara aktif, toko distro Carvac Maulabo memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama. Toko ini memiliki akun Instagram yang aktif dan selalu memberikan informasi tentang produk terbaru, promo, dan event. Selain itu, toko ini juga sering mengadakan kuis dan giveaway di media sosial untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua itu manajemen hubungan dengan pelanggan. Toko distro Carvac Maulabo menerapkan manajemen hubungan dengan pelanggan yang baik untuk menjaga hubungan dengan konsumen. Toko ini memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan informatif kepada konsumen. Selain itu, toko ini juga memiliki program loyalitas pelanggan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen yang setia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan inovasi dalam strategi pemasaran. Inovasi dalam strategi pemasaran, toko distro Carvac Maulabo menerapkan berbagai inovasi dalam strategi pemasarannya, yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Toko distro Carvac Maulabo memanfaatkan media sosial secara intensif untuk mempromosikan produknya. Toko ini memiliki akun Instagram dengan jumlah pengikut yang cukup banyak. Akun Instagram tersebut digunakan untuk menampilkan produk-produk terbaru, memberikan informasi tentang promo, dan berinteraksi dengan konsumen. Kolaborasi dengan influencer. Toko distro Carvac Maulabo menjalin kerjasama dengan influencer untuk mempromosikan produknya. Influencer tersebut memiliki audiens yang sesuai dengan target pasar toko tersebut. Program loyalitas pelanggan. Toko distro Carvac Maulabo memiliki program loyalitas yang bernama Carvac Card. Program ini memberikan berbagai keuntungan kepada konsumen seperti diskon, voucher, dan akses ke informasi eksklusif. Inovasi dalam strategi pemasaran dapat membantu toko distro Carvac Maulabo ini untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Inovasi tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, menjalin kerjasama dengan influencer, dan menerapkan program loyalitas pelanggan. Jadi, sekian dari hasil pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh kami di sini. Dengan begitu berakhir pula tugas proyek video kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.